puasa masih semangat. 6 hari lagi, semoga semua diberi kelancaran. Oke, sebelumnya buat yang lupa untuk submit problem set, you still have the time, silahkan dikumpulkan. Jangan lupa klik submit. If you have any trouble in submitting your work, just let us know. Untuk bahan kali ini juga saya udah kirim ke Google Classroom kemarin kayaknya, sometime like early in the morning. Silahkan bisa di-download, dibaca dulu mungkin sebelum kita mulai kelasnya. Untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan ke 8, 9, something like that. Kita akan masih punya lagi 4 pertemuan di setelah Lebaran, jadi nanti akan ada 2 problem set yang lain. Untuk tutorial, biasanya saya minta tutor untuk kasih tutorial problem set pada saat minggu yang bersamaan, tapi ini kayaknya nggak praktikal banget karena minggunya cukup pendek, jadi ternyata saya baru sadar bahwa hari Jumat itu udah libur panjang, udah cuti bersama, jadi mungkin kalian juga yang orang tuanya mau mudik, udah siap-siap mau mudik, untuk yang mau ada acara di rumah, udah siap-siap dan sebagainya. Kalau nanti mau diadakan setelah Lebaran, I don't mind as well. Nanti silahkan kalian tektokan sama Mbak Ellen, sama Mbak Fadia untuk mengatur jadwalnya. Oke. Jadi kalian cari waktu yang paling baik untuk semuanya. Oke, nah hari ini kita akan meneruskan kuliah membahas sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu jauh dari yang kemarin. It's just an extension of what we have learned before. Kalau kemarin kita ngomongin model dengan price flexibility, sekarang kita ngomongin model dengan price yang dia sifatnya rigid. Oke. Kalian udah pelajari all of the microeconomic principles, you have learned all of the foundations. Seharusnya untuk membaca chapter 14 ini tidak butuh effort yang berlebihan. Apalagi kalau kita nanti lihat bedanya dengan chapter 13, itu nggak terlalu banyak. We're just gonna be looking at how this world changes if we assume that the prices are fixed atau rigid. Dan ini pertama kali juga saya bilang bahwa everything that's happening in this world, ya kita sebagai modeler itu sebenarnya punya kebebasan untuk membangun model yang ini. Saya kemarin beberapa waktu yang lalu dapat dulu EDOM kalian itu masih bentuknya ada open-ended questions-nya gitu ya, apa kelemahan dari pengajar, apa kelebihan, apa masukannya gitu. Ada satu kakak kelas kalian yang bilang bahwa, Bu, waktu ngajar main Harvest Moon dong gitu supaya kita bisa lihat simulasi kalau misalnya suppose that avatar is an agent and then atau main The Sims ya. Kalian itu mainan anak zaman sekarang nggak kayaknya? Masih ngetren nggak sih The Sims ya? Kalau dulu kita main The Sims, main all of the role playing games itu. In a lot of cases, ya itu terserah kita ya. Maksudnya kita mau bikin avatarnya itu cewek atau cowok, appearance-nya gimana? Is it light skin or dark skin? What kind of like the color of the eyes, kemudian rambutnya gimana, itu terserah kita ya. But at the end of the day, if you wanna use the model to explain what's happening in this world, then to some extent it has to make sense, ya. Kalau kita ngomongin deal business cycle kemarin, kayaknya banyak kelemahan. Ada yang nanya, kalau banyak kelemahan gitu tuh, Bu, terus buat apa real business cycle itu? Kenapa kita pelajari? Kenapa nggak chapter 13 tuh di skip aja? Well, real business cycle is the mother of all macroeconomic model, okay? So you always start with something that's very, very basic, and then you extend, right? Nah, New Keynesian juga sebenarnya berangkat dari ketidakpuasan ya, ketidakpuasan ekonom, policy makers buat kebijakan dengan prediksi business cycle theory yang menyatakan bahwa krisis itu adalah respon yang optimal terhadap sebuah shock.
ya udahlah kalau krisis dimin aja. Oke. Kalau misalnya kita tiba-tiba pertumbuhannya negatif, ya udahlah nanti positif sendiri gitu. Sama kalau kalian flu, sama kalau kalian kena COVID. Udahlah nggak usah diapa-apain, ntar imunitas kita meningkat, bukan imunitas kita baik, kemudian nanti kondisi kita membaik gitu kan. Ya imunitas nggak bisa meningkat kalau kita nggak kasih intervensi juga, nggak sih? Kalau orang Jawa terus minum empon-empon. Waktu awal-awal pandemi, apartemen saya jadi kayak pasar tradisional gitu, karena kalau bapak ibu saya datang bawanya empon-empon ya. Jahe, kunyit, kencur. Banyak itu di dapur kayak, aduh kayak mau jualan. But that's really depend on tubuh kita kan. Kalau misalnya kita sehat, ya alhamdulillah nanti sembuh sendiri, nggak usah diapa-apain. Kalau misalnya kita udah punya komorbid, ya itu bisa menjadi fatal. Kalau kemudian perekonomian itu sudah lemah, kena krisis, ya pasti nggak akan bisa kembali. Contohnya adalah Sri Lanka. Well, Sri Lanka is a very complex case, but sebenarnya krisisnya itu jauh. Kalau kalian baca di berita atau dengar di radio apa yang terjadi dengan, kalian masih dengerin radio nggak sih? Dengar berita di TV, ya. Apa yang terjadi dengan Sri Lanka itu sebenarnya, but that's very complex. Ada economic mismanagement part-nya juga di situ ya. Tapi karena dia udah krisis dari sejak tahun 2009, kena COVID, ya udah bubar. And now that's like, riot everywhere. Okay? Tapi kalau perekonomian yang cukup sehat, ya mungkin nggak usah diapa-apain juga nanti krisisnya itu kemudian hilang sendiri. Kondisi perekonomian yang baik sendiri. Ekonom jadi kayak merasa bahwa ada nggak ya tapi negara yang seperti itu. If you think of like the most advanced economy in the world, atau misalnya advanced countries, negara-negara maju, US, Europe, if you look at Singapore misalnya, yang paling dekat ya sama kita, Southeast Asian countries, tapi dia negara maju. Pas COVID, kebijakan pemerintahnya juga jauh lebih ekspansif daripada Indonesia. Jumlah bantuan yang diberikan pemerintah ke masyarakat itu jauh lebih banyak, gitu ya. So themselves itu nggak kemudian, yaudahlah kita udah maju kok negaranya, kita udah, kalau kita analogikan dengan manusia itu udah kuat banget gitu. Udah nge-gym 3 kali seminggu, minum cold press juice tiap hari, omega 3, cod oil pills, whatever. Udah sehat banget. Ternyata mereka juga kasih intervensi yang amat sangat besar. Kasih stimulus ke masyarakat yang amat sangat besar gitu kan. So there's no way of saying that this world doesn't need government. This world doesn't need government stimulus. We do. Kalau begitu, maka visi modal kemarin ya kita harus pertanyakan, walaupun kalau kita lihat how the model fits the data, those are really good, right? Consumption, investment, employment, real wage, labor productivity, semuanya pro-cyclical, dan itu cocok dengan apa yang ada di data. But the other predictions that we don't need government to stabilize the economy, that's just ridiculous, okay? Nah, maka kemudian bagaimana kita bisa coming up with a better model, terutama juga dari sisi asumsi dia real business cycle theory pakai asumsi klasik kan, yang mengasumsikan nggak ada kegagalan pasar. Okay? Market clearing happens in all market at all times, which again really doesn't make sense. Nah, kemudian setelah wave of real business cycle model tahun 80-an, muncullah model-model yang kemudian menggunakan asumsi yang didasari oleh pemikirannya Keynes. What if we have market failures? What if we have inefficiency in the market? What if we have frictions in the market?
friksi yang kalian contohnya udah belajar di chapter 6 tentang friction in the labor market, which is called surge. Ada juga friksi di credit market, yang namanya asymmetric information and limited commitment. Friksi yang akan kita pelajari di sini sekarang adalah friksi di pasar barang dan jasa, yang berupa friksi nominal, yaitu kekakuan harga. And it's very important as well, because once the price is fixed atau rigid dalam jangka pendek, maka nanti adjust kalau ada satu external shock to this economy or shock to this economy, maka harganya tidak bisa langsung menyesuaikan. So there has to be another variable, there has to be another macroeconomic variable itu bisa macam-macam ya, bisa consumption, bisa output yang kemudian harus menyesuaikan. Okay? Simply because, price cannot absorb the shock and adjust itself supaya terjadi equilibrium lagi. And that's very interesting because now we have taken into account kondisi yang itu pertama make sense ya. Kalau kalian ngelihat, ini masih jauh ya dari buka puasa, saya kalau ngajar kelas 4 itu kayaknya kalau jam 5 udah pada nggak konsen lagi karena udah yang dilihat itu udah GoFood gitu. Ini mau makan apa ya? Sama kayak kalau kita ada rapat research jam 5. Bu, mohon izin mau keluar rumah dulu, mau ngambil GoFood. But anyways, if you look at all different kind of prices, misalnya kalian pergi ke mall, ya beli makanan lewat GoFood atau GrabFood, you go out to buy clothes online, things like that. If you like to decorate your house, you go to IKEA's website and things like that. Kalian lihat harga-harga itu nggak berubah setiap saat ya. Berubahnya mungkin sebulan sekali, 3 bulan sekali. It really depends on barangnya apa. Kita juga lagi melakukan riset tentang itu. Bahkan untuk barang bahan pokok yang dijual di pasar itu nggak setiap hari, nggak semuanya setiap hari berubah. Jadi ada bahan-bahan pokok yang itu dia berubahnya 15 hari sekali, 30 hari sekali. Jadi memang nggak kemudian benar-benar fleksibel. Oke? Tapi kalau kita lihat barang yang intermediate atau barang yang udah barang final, itu kecenderungannya malah dia lebih kaku lagi. Dia baru berubah mungkin sekitar 3 bulan, 6 bulan. Untuk barang-barang yang misalnya barang elektronik atau misalnya, well that's, you can argue that, ya itu tergantung rupiahnya berapa ya. Itu kalau komputer ya, tapi kalau alat-alat rumah tangga gini, kayaknya mungkin dia baru berubah setahun sekali. That's something that's that's the key to the difference dengan yang apa sudah kita pelajari di chapter sebelumnya. Oke. Oke, semoga kalian udah bisa ngeliat semua. Ini adalah slides yang saya bagikan kemarin. Jadi kita akan ngomongin sticky prices, just like what I have explained just now. Sebelumnya, silahkan membaca learning objective. These are like really good for you to read before baca the actual chapter, supaya kalian tahu nanti apa aja yang akan dipelajari. Nah, it's a good way to check. Nanti setelah kalian baca chapternya, kalau kalian masih nggak mudeng ya, apa yang 14.1, 14.2, sampai 14.6, bisa kembali lagi ke subsection tersebut atau section tersebut untuk dibaca lagi kembali. Oke, nah yang berbeda dari yang sebelumnya, yang real business cycle yang udah kita pelajari sebelumnya adalah we gonna assume that wages and prices are sticky or even in the short run they're fixed. Ya, short run ini biasanya kalau kita nanti ngomongin macroeconomic analysis, it could be months, 1 month ya, bisa frekuensinya bisa bulanan, bisa kuartalan. Nanti kalian akan belajar macroeconometrics, and that's very, it's parallel to what we are doing
here. Jadi nanti ada alat analisis untuk jangka pendek and how to take account of relationship between variables in the long run and so on and so forth. Tapi biasanya kalau kita ngomongin short run, frekuensi 1 bulan atau 1 quarter, we're gonna be looking at 3 tahun, 5 tahun ke depan. But that's it, right? Tapi kalau kita lihat price is flexible, itu berarti setiap saat dia akan berubah. Padahal kalau misalnya frekuensinya kuartalan, misalnya, kalau lihat bahan-bahan pokok, mungkin 1 kuartal itu dia berubahnya bahan itu ya, misalnya bawang putih itu ya, mungkin berubahnya setiap hari berarti ya 90 kali gitu. But in a lot of, if you look at final goods yang itu kemudian tercapture di GDP ya, most of them are very rigid in the short run. Okay? Nah, kemudian nanti asumsi yang kita gunakan adalah this is a demand-driven economy. Jadi berapapun demand, berapapun barang yang diminta oleh household itu akan disediakan oleh firm. Nah, nanti yang menarik di sini adalah kalau kita ngomongin monetary policy, kemarin itu sebatas money supply targeting ya. Jadi yang dilakukan oleh central bank adalah meregulate jumlah uang yang beredar. Oke. Nah, yang di sini nanti kita akan lakukan adalah and that's nice sampai kemudian money demand-nya menjadi tidak stabil sehingga menstabilkan harga itu menjadi cukup tricky. Because you have to match the change in money demand dengan exact change in money supply. Itu nggak gampang. Oke. Nah, maka kemudian a lot of central bank itu meninggalkan rezim tersebut, kemudian pakai namanya inflation targeting regime. Yang ini udah probably digunakan oleh 90% central bank di dunia. Nah, nanti yang dilakukan adalah they're gonna fix interest rate, so they're gonna target an interest rate. Nah, for that, nanti money supply-nya memang harus berubah. Okay, but we're not really looking at that they are changing the money supply to match the money demand gitu, tapi lebih pada we wanna stabilize the economy, let's change the interest rate and let's do whatever it takes to get the money supply to agree with that, okay? Supaya nanti pada akhirnya keseimbangan di pasar uang itu tidak berubah. Prices-nya, Nah, kemudian nanti employment itu ditentukan oleh seberapa banyak output, ya, seberapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diminta oleh household. Nah, ada 2 cara bagaimana kita bisa introduce the price stickiness. Jadi kalau kita kemarin melihat bahwa kita itu bisa, if you look at that way, sebenarnya banyak banget cara untuk kita mengimpose price stickiness untuk kemudian bisa memodelkan price stickiness itu ya. Sama aja kalau misalnya kita mau dari Jogja mau ke Solo, itu bisa lewat mana aja, bisa lewat Klaten, bisa lewat, kalau kalian familiar with the map, with the geography ya, bisa lewat, kalau Jogja itu Gunung Kidul juga bisa. So there's a lot of ways to achieve that. Tapi yang paling banyak digunakan adalah 2. Pertama, Rothenberg pricing. This relate to sesuatu hal yang kalian juga udah pelajari di makro 1, pasti. Semoga ingat, namanya adalah menu cost. Oke. Sama aja sebenarnya dengan menu cost yang kalian udah pelajari sebelumnya. Gampangnya adalah, if you own a restaurant and you want to change the menu, you have to print out a new menu and that incur cost. Okay? Jadi kalau misalnya kemudian kita mau mengubah harga setiap hari, maka yang terjadi adalah kita harus print menu setiap hari. Kan sekarang udah nggak pakai menu yang printed, udah pakai QR semua karena menunya
Udah kita juga kayaknya kalau ke restoran pegang buku menu itu kayaknya kotor gitu ya. Mungkin kalian lap dulu gitu pakai tisu basah atau lap dulu pakai hand sanitizer gitu. But that's not common anymore, right? Kita bahkan kalau misalnya kalian pergi ke your favorite coffee shops, kalian pergi ke di sini banyak banget ya. Udah nggak ada lagi menunya. Ya udah itu di atas dari counter aja. Okay, and then you just choose from. Terus gimana? How do you think of that menu cost to be something that's relevant untuk kasus yang sekarang ya? Kan ini model ini harus tetap model ini walaupun dibuatnya awal tahun 90-an misalnya. Tapi kan kita juga masih bisa justifikasi bahwa ini masih baik ya. Baik itu juga harus berarti menyesuaikan dengan apa perkembangan zaman. Kalau kita ngomongin menu cost, in a sense that you have to print the menu, ya ketawain sama orang, ketawain sama reviewernya. Okay? But if you think of something that's relevant, contohnya adalah, ya kalau kita punya restoran, terus kemudian harganya itu berubah setiap saat atau berubah setiap hari. Sekarang misalnya a cup of latte 20.000, besok 30.000, besoknya lagi 50.000, besoknya lagi 19.000. People wouldn't want to go to your restaurant, right? People wouldn't want to go to your cafe karena ini aku datang ke sana jauh-jauh ternyata harganya 50.000. Lah mending ke bawah aja ke Starbucks ya. So in general you don't want to change your prices so much and as frequent karena itu akan menjadi disincentive buat pelanggan untuk datang. That would annoy the hell out of your customer kan. Kalau kemudian harga yang kalian tetapkan itu berubah-ubah, sering berubah dan sekali berubah itu berubahnya tinggi banget. Okay? It's just costly for the firms to change prices. Jadi walaupun kemudian konteksnya udah berubah, tapi Rothenberg pricing ini masih make sense. Okay? Nah ini yang kemudian selalu banyak dipertanyakan oleh reviewer atau kritik dari model ini ya. How do we measure or how do we model price stickiness? Okay. Nah yang kedua, ini yang paling banyak digunakan, namanya Calvo pricing. Jadi sebenarnya idenya simple banget. Suppose that we have a bulk of firms. Jadi misalnya kita punya 100 perusahaan dalam perekonomian ini ya. Nah, at any given period of time, itu nanti ada sebagian yang bisa mengubah harga, yang sebagian nggak bisa mengubah harga. Suppose that in that economy ada 100 perusahaan yang 50 bisa mengubah harga setiap periode, berarti dia reoptimize ya, mengoptimalkan kembali ya. Oh, kalau kemudian ada permintaan yang there's a change in preference, permintaannya meningkat, maka kemudian harganya juga akan saya naikkan. So that's the firm reoptimizing kan. Nah tapi ada yang nggak bisa. Ya, oke, misalnya sekarang ada penelitian yang menyatakan bahwa kalau kita basket tiap hari, hidup kita akan lebih panjang 10 tahun. Tiba-tiba demand untuk sepatu basket meningkat. Kalau saya bilang demand itu berarti the whole curve shift ya. Untuk the same price of shoes, sekarang lebih banyak quantity yang diinginkan oleh consumer kan. Alright, so what are you gonna do as a firm? Ya udah dinaikin aja lah harganya gitu kan. Tapi kalau kita nggak bisa mengubah harga, what's happening? Ya maka permintaan akan barang kita akan lebih banyak daripada firm yang bisa mengubah harga. Okay? So at the end, that would create an overproduction. Jadi kalau harganya itu sebenarnya fleksibel ya, semua bisa mengubah harga, prices are gonna go up, quantity demanded akan naik, tapi tidak terlalu
tinggi. Kalau tadi ada sebagian yang nggak bisa mengubah harga, maka permintaan akan barang itu akan melonjak lebih tinggi daripada kalau semuanya bisa mengubah harga. So that is where the inefficiency happens. So the economy will be overproducing or underproducing karena ada price stickiness. Nah ini alpha pricing ini nih kalau kita lihat nanti kalau kalian udah ada kesempatan untuk belajar lagi S2, S3, belajar makro, you're gonna be taught about how to explicitly model alpha pricing. Idenya tuh sebenarnya bagus ya. Jadi cara ini meng-acknowledge bahwa memang nggak semua perusahaan itu bisa mengubah harga di setiap waktu. Okay, suppose that perusahaannya misalnya kita ngelihat yang jualan bakso aja ya. Nah, sebenarnya jualan bakso ini kan bakso itu kan macam-macam ya, ada bakso Malang, bakso Wonogiri, ada bakso Jogja itu. Itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri ya. So that's what we call differentiated products. Okay? Nah, if you look at the market structure, maka juga harus berubah. Kalau kita ngomongin real business cycle, market structure-nya adalah perfect competition. So price is always flexible, kan? Karena kalau ada market forces, everyone changes their price. Gak ada yang bisa mengatur harga. Everyone is price takers. Nah, kalau di sini, maka bentuk pasarnya juga harus berubah. Kita nggak bisa lagi pakai pasar perfect competition. Kita nggak bisa lagi asumsikan bahwa everyone is perfectly competitive. Yang kita lakukan adalah memodelkan sebuah pasar yang firms itu dia punya market power. Oke? Kalian pasti juga udah belajar di kelas mikro 2 ya. Udah ambil mikro 2 semua kan? Ya. Pasar apa sih yang kemudian firm itu dia bisa menjadi price setter? Pasar apa namanya? Ini saya nggak. Monopoli. Pasar monopoli. Oke. Apakah make sense kalau kita asumsikan bahwa dalam perekonomian ini kita cuma punya satu? Kalau monopoli itu penjualnya berapa sih? Satu kan ya? Oke. Does that make sense to assume that we have a monopoly in this economy? Perusahaannya kan banyak banget ya. Oke, how do we reconcile the fact that kita butuh banyak penjual dan banyak pembeli ya, tapi penjualnya itu punya market power? Monopolistik, exactly. Ini kan pasar monopolistik itu ada di antara dua spektrum yang ekstrim tadi ya. Dia nggak perfectly competitive, tapi juga nggak monopolistik, nggak monopoli, right? Namanya adalah monopolistic competition. So we do have a lot of firms yang mereka punya market power. Gimana caranya? Ya, there are a lot of firms, but they are producing differentiated products. Sama kayak saya bilang tadi, bakso ya. Bakso Malang aja beda kok. Kita beli bakso Malang, bakso Grass versus bakso Malang yang di mall itu apa, saya lupa namanya, mau bakso Malang yang apa, itu beda-beda. Or shoes, right? Basketball shoes. Bisa pilih Nike, Adidas, Puma, Converse, right? New Balance. Sekarang Asics juga ada. Those are basketball shoes. Harganya sama misalnya. I don't know, 500.000 misalnya. But they have like different, teknologinya mungkin sama ya kalau kita lihat impact protection-nya, kemudian cushion-nya, kemudian apakah dia traction-nya gimana dan sebagainya. Tapi mungkin yang Adidas, they concern more in the breathability misalnya. Kalau Nike sells a lot more of the design misalnya, okay? And me as a consumer, I have preference over those. Okay, I like my shoes to be very comfortable to wear. Maka
even though harganya sama, saya pilih Adidas because it's more breathable. Ya, Nike bagus sih desainnya, tapi kalau dipakai itu agak berat misalnya. Right? But that's, they sell the same kind of thing, but not exactly the same. That's what we call differentiated products. Nah, maka asumsinya juga harus berubah. Kalau real business cycle, firm itu diasumsikan perfectly competitive, di Keynesian model, firms itu nanti diasumsikan dia beroperasi di pasar monopolistic competition. Yeah. So that's one thing that we could do to change the model, menambahkan fitur, menambahkan atau relaxing an assumption, dengan cara apa? Dengan cara mengubah bentuk pasar yang ada dalam model tersebut. Okay. Now, so this is the Keynesian model that we're gonna look at. Dan ini kalian juga udah familiar banget dengan apa yang terjadi di pasar A, B, C, dan apa yang terjadi di kurva D, which is the production. Okay. Nah, kita mulai dari yang paling atas di kanan. So what's happening here is the central bank set an interest rate. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke kasus real business cycle model, where you have flexible price, you have market clearing, equilibriumnya ada yang di sini. Equilibriumnya adalah di titik RM dan YM. Okay. Now, central bank will set the interest rate. This is the interest rate targeting regime. Okay. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini ya, dia set interest rate di atas RM, di atas the flexible price equilibrium. Kita punya R star dan Y star. Oke. Jadi kalau harga-harga itu fleksibel, equilibrium yang prevail adalah YM, tapi karena sekarang yang kemudian diset oleh central bank itu di atas dari RM, maka outputnya sekarang ada di Y star. Kenapa nggak di Y1? Karena adalah demand driven ekonomi ya. Jadi kemudian kalau di sini yang diproduksi adalah Y star dan bukan Y1. Jadi yang menentukan output demand adalah YD. Oke. Nah, setelah itu R star dan Y star itu menentukan money demand. Oke. Nah, money demand ini kemudian ingat bahwa prices nggak bisa berubah ya. Jadi apa yang terjadi maka MS ini dia harus menyesuaikan. Oke, so the money supply has to back the interest rate. Jadi kalau kalian sudah belajar ekonomika moneter ya, walaupun central bank itu dia yang diumumkan adalah suku bunga acuan, Bank Indonesia menetapkan 7 RRR naik sebesar 25 basis point atau turun sebesar 25 basis point. Itu sebenarnya kalau kita lihat di pasar uang, itu bank sentral do whatever it takes supaya interest rate itu kemudian bisa naik atau bisa turun sesuai dengan target yang mereka umumkan. Okay. So that's the idea. So that's what happened in the money market. Okay. Nah, kemudian apa yang terjadi di labor market? Nah, karena tadi yang equilibrium yang prevail di perekonomian ini adalah Y star, okay? Maka kemudian that production function we use to determine berapa sih sebenarnya N yang dibutuhkan untuk memproduksi sebesar Y star. Nah, nanti N star di sini dia akan menentukan real wage. So if you can see here, we have this equilibrium in the goods market and the labor market. Okay. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi ini adalah bedanya antara the real business cycle model, di mana kita asumsikan bahwa ada market clearing, no prices are flexible. Sekarang tidak ada market clearing, and the central bank set the interest rate, and everything else follows. Ada pertanyaan dulu? Ada yang mau dijelaskan kembali? I'm not gonna move forward if anyone has a slight hesitation
masih ada yang bingung walaupun sedikit, kayaknya ditanyain aja. Because it's gonna get harder when we move along. Izin bertanya, Bu. Silakan. Tadi itu yang saat di R-Star, kenapa di Y-Star dan nggak di Y1 tadi, kenapa? Saya tadi agak miss. Oke, jadi this is a demand-driven economy ya. Jadi kalau misalnya kemudian tadi customer itu dia maunya 500 pasang sepatu basket, that's what the firms are gonna produce. Jadi yang ada 2 titik ya, antara Y-Star atau Y1 ya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kalau pas interest rate-nya itu R-Star, firms-nya maunya jualnya sebesar Y1. Tapi yang demand-nya cuma Y-Star. Ya. Jadi sebenarnya ada disequilibrium. Penjualnya maunya menjual sebanyak ini, sebanyak Y1, tapi yang diminta cuma Y-Star. Okay? So the economy will produce the Y-Star output. Sudah cukup jelas? Iya, sudah. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain mungkin? Sebelum nanti aku tanyain di ujian loh. Ini mumpung masih bisa kalian yang tanya. Permisi Bu, saya punya pertanyaan tadi agak miss. Waktu Ibu ngejelasin yang money supply, hubungannya money supply sama interest rate itu gimana ya Bu? Nah, oke. Jadi dari kurva B kita masuk ke kurva yang C ya. So whatever happens, kalau kita lihat di sini bahwa R itu di set misalnya ini ya, ini kasusnya adalah R-nya di set di atas RM ya. Kemudian equilibriumnya adalah R star dan Y star kan. Nah, R star dan Y star itu nanti dia akan menentukan money demand. Oke? Nah, kemudian supaya dia tingkat harganya itu tetap di P star, because this is kita pakai asumsi price rigidity kan ya. Nah, maka kemudian MS-nya harus menyesuaikan supaya equilibrium di pasar uang itu pada M star dan P star. So the money supply has to adjust. Nah, ini kalau kalian belajar di moneter, lagi belajar moneter 1 kan ya? Atau ya kan? Nah, mungkin udah dijelasin sama Pak Edi, mungkin udah dijelasin sama Pak Mas Faudi misalnya, atau sekarang ada yang lagi kuliah sama Pak Peri. Kan sebenarnya walaupun bank sentral itu dia mengumumkannya adalah 70 RRR, itu kan target kebijakan ya, tapi kan ada target operasional juga. Jadi harapannya adalah nanti di pasar uang, di overnight rates-nya itu juga kemudian menyesuaikan. Kalau suku bunga acuan Bank Indonesia itu turun 25 basis poin, nanti di money market juga harapannya turun 25 basis poin misalnya. Nah, tapi turun naik 25 basis poin itu di pasar uang itu melibatkan money supply yang harus bergeser ke kiri atau ke kanan. Jadi istilahnya perubahan dari nominal interest rate yang kemudian diumumkan oleh central bank itu juga harus di backup ya dengan perubahan jumlah uang yang beredar di pasar keuangan gitu. So that's the a bit of a technical stuff in the monetary policy side. Jadi kalau di sini memang kemudian yang kita lihat adalah keseimbangannya ditentukan dulu di pasar barang, R star dan Y star. Kemudian setelah itu nanti R star dan Y star itu akan menentukan money demand. Oke. Nah, central bank itu kemudian harus mensuplai jumlah uang yang beredar, money supply yang cukup ya, to clear the money market given the R star and Y star. Maka yang disuplai adalah MS di sini. Dengan equilibrium price sebesar P star. Okay, so they have to back it up. They set the interest rate, but they have to back it up with just enough money supply supaya market clearing terjadi di pasar uang. Sudah jelas? Perlu dijelaskan lagi? Jelas Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain?
Nggak apa-apa, di sini sampai jam 11:30. Yang penting semua jelas. Izin Bu. Gitu. Silakan. Untuk yang di labor market memang tidak di equilibrium ya Bu? Ya, jadi this is what's appealing about this model karena ada rigidity ya di satu pasar, maka that affects all other market juga gitu. Jadi pada akhirnya akan terjadi disequilibrium di a lot of markets. It doesn't have to be like kalau RBC model kan satu equilibrium semua gitu kan. Kalau di sini that does not need to happen. Kita nggak alergi dengan adanya disequilibrium. We just see it as what it is. Ya. Jadi memang kemudian ya nanti real wage-nya ya menyesuaikan berapapun yang kemudian dibutuhkan untuk memproduksi sebesar Y-star. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya teruskan. Jadi ada dua hal yang nanti penting banget, konsep yang paling penting di model ini. Yang pertama adalah output gap. Yang kedua adalah natural rate of interest. Jadi output gap itu adalah perbedaan antara equilibrium output dan actual output. Jadi equilibrium output itu adalah output yang prevail saat prices were flexible. Jadi kalau yang di slide tadi adalah YM ya. Kemudian actual outputnya adalah Y star. If you think about it, then if you think that the equilibrium happens in the long run, kalau ada market clearing dalam jangka panjang, kalian bisa anggap bahwa garis tren yang biru di chapter 3, that's the equilibrium output. That is the long run equilibrium. Itu adalah kalau in a lot of papers, a lot of book call it also potential output. Ya, potential output itu berarti ya memang output dalam jangka panjang gitu deh. Rata-rata kita dalam jangka panjang tumbuhnya berapa persen, misalnya 5% ya. Tapi kadang-kadang kita ada di bawah, kadang-kadang ada di atas. Kadang-kadang output gap-nya positif, kadang-kadang output gap-nya negatif. Kalau Y-star-nya lebih kecil daripada YM, maka output gap-nya negatif. Okay. Jadi selisih antara YM dan Y-star, be it positive difference atau negative difference, that's what we think of it as like a business cycle itself. Okay. Kemudian yang kedua adalah natural rate of interest. Ini adalah rate of interest kalau misalnya prices were flexible. Kalau yang di slide yang tadi itu adalah RM. Oke. Nah, karena sekarang ada nominal frictions dalam bentuk price rigidity, maka neutrality of money breaks down. Oke. Yang terjadi adalah sekarang kalau misalnya central bank itu set an interest rate, kemudian disupport, di backup dengan kenaikan money supply, maka agregat output dan employment akan meningkat. Oke. Pada akhirnya nanti consumption, investment, dan real wage juga akan meningkat. Jadi misalnya ya, kita mulai dari R1, Y1, that's the equilibrium output, natural rate of interest. Kemudian interest rate-nya diturunkan, di interest rate, target interest turun dari R1 ke R2. Yang terjadi adalah sekarang output-nya akan naik, demand-nya akan meningkat ya dari tadinya Y1 ke Y2. Kemudian karena ada kenaikan output, maka employment yang dibutuhkan juga akan meningkat. Kalau employment yang dibutuhkan meningkat, dan kita lihat di sini juga real interest rate turun, ada intertemporal effect, NS-nya akan bergeser ke sebelah kiri, N-nya bertambah, maka real wage-nya akan meningkat. Okay? So this is why New Keynesian model is very appealing for the central bank. Jadi 90% of central bank in this world yang pakai interest rate target, itu dia policy tools-nya adalah policy tools yang dibangun dengan model New Keynesian.
because now the central bank has a output stabilization role. Ini perbedaannya dengan yang sudah kita pelajari di real business cycle model. Oke. Nah, ini penting ya kalau kita lihat stabilisasi itu berarti kalau kita berada di bawah tren, ya kemudian pemerintah dan central bank membuat kebijakan supaya kita kembali lagi ke output jangka panjang. Kalau kita tumbuhnya terlalu cepat, ya central bank itu juga nggak suka loh kalau kita tumbuhnya itu 10%, 12%. Ya pasti karena kemudian inflasinya jadi tinggi juga kan ya. And that's, one of their goals. So they don't like it. Dan kalau kita lihat private markets itu juga nggak sepenuhnya sempurna. You don't see market clearing happening in the economy at all times juga kan. So it really makes sense to model it this way. Ya, jadi karena ada friksi, maka kemudian ada peran dari pemerintah, peran dari central bank untuk bisa smooth out the business cycle. Nah, kalau stabilisasi dengan monetary policy, that's very straightforward as well. Jadi misalnya awalnya adalah di R1, Y1, so that's the interest rate. Kemudian kalau misalnya interest rate-nya targetnya diturunkan misalnya 25 basis point gitu ya, atau 50 basis point turun ke R2, maka output gap itu akan ketutup gitu. Dari Y1 pindah ke Y2. Dari Y1 move, bukan pindah, tapi you're gonna move to a new equilibrium in Y2. Di mana kemudian tadinya output gap-nya itu negatif, sekarang menjadi 0. Oke, tadinya kita berada di bawah output potential output, sekarang the actual output sama dengan the potential output. Oke. Nah, bagaimana dengan menggunakan fiscal policy? Nah, ini kalau dengan menggunakan fiscal policy, R-nya tidak berubah ya, tapi yang terjadi adalah sekarang output demand akan meningkat. Oke. Then the output supply is gonna increase as well. But the thing is that kalau kita ngelihat yang di sini dan yang di sini, mungkin ada perbedaan. Perbedaannya apa? Perbedaannya di mana sebenarnya? Both monetary policy and fiscal policy can eliminate the output gap. Ya. Tapi fiscal policy itu punya kecenderungan bahwa dia akan crowd out private consumption dan private investment. Kenapa begitu? Karena if you remember, when the government takes some of the resources from you, ya pasti konsumsi kita akan turun ya. Nah, sedangkan kalau dengan menggunakan monetary policy, consumption and investment is going to be higher. Okay? Karena tadi kalau kita lihat dari real interest rate yang turun juga, that's very favorable for investment, right? Masalahnya adalah mana yang benar? If this model argue that monetary policy is more important, kalau gitu nggak usah ada pemerintah aja deh. Pakai central bank aja kita, pemerintah itu ini aja deh, menyediakan public goods aja. Udah nggak usah ngasih stimulus, nggak usah belanja bantuan sosial, nggak usah belanja modal, nggak usah deh, ya. This is when the model start to feel like it's, when they say that, oh, this model is really, really good, well, that's kind of an exaggeration. Karena kemudian kita juga nggak take account bahwa business cycle-nya itu karena apa? Ya. Well, now if you think of it, business cycle sebenarnya bisa diakibatkan oleh kebijakan pemerintah juga nggak sih, Bu? Bisa juga, gitu kan. Monetary policy-nya R-nya naik turun, that will create a move away from the potential output kan. Tapi kalau kita melihat misalnya asal dari krisisnya adalah pandemi misalnya, what can the monetary policy do? Nothing. Karena kalaupun interest rate itu diturunkan sejauh apa, would that gonna, incentivize people to buy more of investment goods? Not necessarily.
Apakah kemudian loan rate juga akan turun sehingga memudahkan orang untuk meminjam to do their investment project? Probably not. Karena ada efeknya ke credit market. So that crisis creates a bigger credit market frictions, ya, yang kemudian itu membuat monetary policy menjadi tidak potent lagi, gitu. Jadi take this slide with a lot of grain of salt, karena ya memang kemudian fiscal policy ada efek negatifnya fiscal policy ada efek negatifnya ke konsumsi, ke investasi misalnya. But in a lot of cases, fiscal policy is more potent than monetary policy. Oke, lagi-lagi kita harus lihat konteksnya. Maka saya nggak suka melabeli diri saya sebagai monetarist, Keynesian, RBC theorist, and things like that, because that's not the skill that we need. I'm not focusing myself on building an RBC model. I'm not focusing myself on building a new Keynesian model. I'm focusing myself on building the best model to whatever phenomena that I'm trying to explain. Ya. Jadi ya, while ada efek negatif, fiscal policy terhadap konsumsi dan investasi, tapi in general, if you look at the different type of crisis, fiscal policy lebih baik daripada monetary policy. Nah, kemudian kita lihat apakah New Keynesian ini valid ya, in a sense that kalau kita melihat kembali, does the model fits the data? Iya. The model fits the data well, tapi susahnya adalah di sini. Bahwa kalau di model real business cycle, policy was exogenous, but now the policy is endogenous. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat kebijakan moneter ya, saat Bank Sentral itu, kalau kalian pernah baca siaran pers pas Pak Periwarjio mengumumkan kenaikan atau penurunan 7D RRR, itu pasti ada kenapanya ya. Karena tumbuhan ekonomi, inflasi, atau misalnya defisit current account dan sebagainya, maka that means that the monetary policy is endogenous. Jadi ada efek dari output, macroeconomic variable yang menjadi concern dari central bank ke interest rate. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat juga tadi ada efek dari money ke perekonomian, jadi itu agak kayak bingung gitu kita, gimana sih kalau di sisi lain output mempengaruhi monetary policy, but monetary policy also affects the output. Terus gimana kalau kayak gitu? Kalau di kelas ECMED kalian udah belajar endogeneity atau simultaneity bias gitu kan. How do we think of this? Kalau misalnya kemudian monetary policy is not neutral ya, tadi perubahan kebijakan moneter menyebabkan perubahan output, consumption, investment. Variabel-variabel yang real ya. Nah, kemudian kalau begitu berarti monetary policy itself, kebijakan moneter, itu menjadi penting kalau kita mau melihat perilaku dari data. Oke? Nah, maka yang kemudian harus kita lakukan adalah we're not just looking at how the model fits the data, but what policy is doing before we see what's happening in the data. Jadi kalau kemarin ya udahlah kita nggak usah ngapa-ngapain ya istilahnya. Ya pokoknya lihat dari model ternyata semuanya procyclical, di data juga semua procyclical, oh berarti cocok gitu kan. Nah, tapi karena sekarang kemudian money itu menjadi tidak netral, jadi kebijakan moneter itu punya efek terhadap output, maka kita harus lihat dulu. Okay? We have to ask what is the policy is doing before you try to match the facts. Okay? Nah, misalnya kalau kita lihat begini, ada total factor productivity shock yang katanya real business cycle theories that what caused the real business cycle, ya kan?
Nah, contohnya kalau misalnya kita punya total factor productivity shock. Oke. That total factor productivity shock itu kemudian central bank nggak suka aku ya. Karena kemudian outputnya akan move away from the output potential, ya kan? Nah, central bank itu kemudian akan selalu mencoba untuk, close the gap, and that makes sense, right? Jadi kalau misalnya kita mulai dari R1Y1, that's the potential output. Nah, kemudian ada perubahan pada, suppose that we have positive total factor productivity shock, ya kan? Berarti apa yang terjadi di sini? YS-nya dan YD-nya bergeser ke sebelah kanan. Ya, benar ya? Suppose that, you have a change in total factor productivity shock, positive total factor productivity shock, maka kemudian yang terjadi adalah, output supply change, di output demand juga berubah, ya kan? Nah, yang terjadi adalah central bank ini kemudian they always gonna try to close the output gap. Mereka nggak suka kalau ada selisih antara output potential dan actual output kan. Nah, mereka akan menurunkan interest rate. Jadi interest rate targetnya itu akan diturunkan dari R1 ke R2. Yang pada akhirnya kita akan kembali lagi posisi di mana YD sama dengan YS. Nah, jadi kayak ada kalau kita lihat di sini, nah ini perubahan dari Y1 ke Y2 itu karena total factor productivity atau karena monetary policy shock-nya. Kan agak sedikit susah ya buat kita untuk disentangle gitu. So what's happening here? Ada perubahan dari Y1 ke Y2, tapi apakah itu karena total factor productivity shock-nya atau karena monetary policy? Nah, kalau dilihat di sini bisa ya, kalau kemudian R-nya nggak berubah, ya udah kita di Y3, tapi kalau R-nya kemudian turun, maka kita akan ke Y2 gitu kan. Tapi kalau kita melihat di dalam data, again, you're gonna look at this nanti di kelas makro ECMAT. Misalnya ada GDP yang naik 5%, naik 7%, naik 8%. Itu kan kita nggak tahu. How do you disentangle that? Apakah karena total factor productivity shock atau karena ada campur tangan pemerintah juga atau ada campur tangan central bank juga misalnya. But how do you disentangle antara efek kebijakan moneter dan efek dari shocknya itu sendiri? And this is one of the hal yang nanti kita akan bahas di kelas macroeconometrics. Bagaimana kemudian kita memisahkan antara efek dari kebijakan dan efek dari misalnya shocks yang lain. Okay. How do you observe that? Atau bagaimana kemudian kita bisa estimate hal tersebut. Okay. Nah, kalau gitu, kemudian kalau kita observe yang tadi ya, begitu ada perubahan dari Y1 ke Y2, itu karena apa? Karena total factor productivity shock, atau karena kebijakan moneter? Karena nggak susah. Maka kemudian kita juga, ini yang benar yang mana? New Keynesian model atau real business cycle model? Aduh, pusing juga ya kalau kayak gitu ya. Kalau itu kemudian yang percaya bahwa ya iyalah, output naik karena central bank menurunkan interest rate, and then they try to close the output gap, so output goes up. Kalau real business cycle model enggak, ya karena memang kemudian central bank itu hanya they want to stabilize the price, maka perubahan dari Y1 ke Y2 itu karena total factor productivity, and that is the fundamental difficulty in macroeconomics. Policy is endogenous. Misalnya kita punya X, itu adalah interest rate, Y adalah GDP ya. Kalau kalian belajar regresi sekarang, XT sama dengan beta YT plus error. Mungkin nggak sih kalau sebaliknya YT sama dengan alpha XT plus error term?
Jadi pada saat yang bersamaan XT mempengaruhi YT, tapi YT juga mempengaruhi XT. So that's what you call simultaneity bias kan. Kalau di regresi nggak bisa itu Bu, nggak bisa diestimasi ya. Karena so that's what's you gonna be seeing in the class time series analysis of the D-class macro ECMAT. How do you take account that the policy is endogenous? How do you take account that output affects interest rate, but interest rate also affects output? Okay. Nah ini agak susah juga karena tadi kalau kita punya perubahan dari sebuah perekonomian gitu ya, itu juga banyak yang confound. Jadi misalnya ada kenaikan output dari Y1 ke Y2, but we don't know what's going on. Apakah TFP, apakah apakah kemudian monetary policy, apakah fiscal policy. It's very complex ya. Nah, maka kemudian nanti kalau kalian belajar macroeconometrics, which pretty sure that you're very very eager to learn. I'm being sarcastic. Nanti kalian akan melihat bahwa econometrics-nya itu akan berbeda jauh dengan apa yang kalian pelajari di ECMAT 1 sekarang dan apa yang akan kalian pelajari di microeconometrics. Because the challenge that we have as a macroeconometricians saat kita mau melihat sebenarnya business cycle ini karena apa sih? The challenge is really big, and we need to use different kind of methods. Ya, jadi nanti yang kalian pelajari itu sama sekali berbeda dengan apa yang kalian pelajari di kelas ECMAT 1 dan microeconometrics. Just because we have a different set of problems yang harus kita address di macroeconomics. Oke, nah ini yang terakhir adalah terkait dengan liquidity trap and sticky prices. Ini penting karena salah satu kelemahan utama dari interest rate targeting adalah how low the interest rate can go. Ya, kalau kita misalnya mau kurangin interest rate, seberapa jauh dia bisa turun? Apakah kemudian bisa sampai 0, oke? Nah, kalau kemudian interest rate-nya udah sampai 0, maka yang terjadi adalah nggak bisa lagi. Ya, misalnya udah R1 sama dengan 0, ya. Kalau misalnya kita mau turunkan lagi di bawah 0, ya, then the central bank can close the output gap. But do we really want to do it? Oke. Ya, ternyata memang kalau kita mau if you really want to drag the interest rate below the zero lower bound, then kita bisa kemudian menstabilkan perekonomian. Nah ini kalian juga udah pelajari pasti di kelas moneter 1 ya, ada Taylor Rule for Monetary Policy. Jadi interest rate itu dia nanti merespon pada output gap dan merespon pada inflasi. Jadi kalau inflasinya meningkat, interest rate-nya juga akan meningkat, hubungannya dengan output gap dia akan negatif. Nah, kemudian kalau output gap-nya itu sangat-sangat besar, suppose that inflation stays the same, but the output gap is really really big, maka yang terjadi adalah interest rate itu bisa negatif. Nah, kalau dia bisa negatif, sebenarnya kalau kita lihat di sini, that would stabilize the economy. Karena tadinya kalau misalnya the interest rate stays at zero, ada output gap ya. Tapi begitu kemudian interest rate-nya diturunkan di bawah 0, maka kemudian perekonomian itu bisa kembali ke pertumbuhan jangka panjangnya, ke Y3. Okay, so that's closing the output gap when you drag the interest rate lower than zero. Nah, a lot of cases people don't want to do it. Banyak negara-negara yang nggak mau karena saya sudah jelaskan beberapa pertemuan yang lalu. It's very costly. You charge the bank from putting the money in the central bank, padahal mungkin juga bank itu kalau misalnya uangnya ditarik juga kita lihat pinjaman ke masyarakat juga nggak banyak misalnya. So at the end of the day that's not favorable. Nah yang terjadi adalah Taylor Rule ini bisa dijadikan indikator. If that predicted Taylor Rule, misalnya output gap-nya
besar banget ya, karena kita lagi krisis. Kemudian nanti dia akan turun di bawah 0. Nah, ini adalah saat kemudian kita bisa deploy unconventional monetary policy seperti quantitative easing. Okay? And then that's what the US did in 2008 and 2009 ya. Walaupun setelah tahun 2011 itu sebenarnya mereka udah bisa kembali lagi nih ke area yang positif, nggak 0 ya. Tapi, they were reluctant. They were really, really reluctant to do it and keep using the unconventional monetary policy. Jadi di sini juga sebenarnya ada banyak pendapat yang bilang bahwa, the interest rate was staying too low for a too long, karena sebenarnya krisis itu tahun 2011-2012 ya. Itu sudah berakhir dan kemudian interest rate-nya bisa kembali ke area yang positif. Okay? Jadi kalian bisa kemudian melihat bahwa monetary policy juga sekarang nggak one dimensional kok. Kita nggak cuman lihat interest rate targeting aja. But there's a lot of things that the central bank is doing. Misalnya kalau di konteks pandemi ini ada pembelian surat berharga pemerintah di pasar perdana misalnya. Those are like unconventional monetary policy. When you have realized that the conventional monetary policy is not working. Kalau dalam konteks Indonesia mungkin nggak harus sampai kita interest rate-nya 0 gini ya, sangat mendekati 0. But the need to stabilize the economy itu kemudian membuat bank sentral berpikir 2 kali. Do we stick to the conventional monetary policy? Okay. Do we want to keep slashing the interest rate? Atau kemudian kita mau melakukan atau kita bisa come up with a different instrument atau a new instrument yang kemudian secara langsung itu bisa menstimulus perekonomian. Kalau stimulusnya melalui interest rate, ya nggak jalan. Orang pas COVID ini siapa sih yang mau buka usaha baru, membeli barang-barang investasi, barang-barang modal, dan sebagainya. It's very hard. So how do you prop up the economy? Through consumption. Melalui apa? Melalui kebijakan fiskal. Nah, kalau kita lihat misalnya bantuan sosial dari pemerintah gitu ya, itu kan langsung masuknya ke konsumsi rumah tangga. So that's gonna prop up the demand from the consumption dan bukan dari sisi investasi. Okay? And as I said before, kalau kita melihat konteks negara yang berbeda, melihat krisis yang berbeda, you cannot just really stick to one type of model. Jadi there's no need to label yourself whether you are like New Keynesian, monetarist, dan sebagainya. Nah, Keynesian model, this is nice. That's one feature yang kemudian ditambahkan yang membuat kita merasa bahwa, oh, this model makes sense because there's no market clearing assumption anymore. We have sticky prices, we have sticky wages in the economy. Gaji saya dari UGM ya segitu-segitu aja, ya nggak naik, ya nggak turun selama 1 tahun, kecuali nanti ada misalnya penyesuaian terhadap inflasi gitu ya. But that's being done at the end of the year, right? It's not like setiap bulan gaji saya berubah aja, 3 juta aja, udah gitu aja. And that's something that you observe in real life, and that's nice. Kritik yang paling besar untuk New Keynesian model adalah how do they model the price stickiness? Menu cost is fine, menu cost is nice, but ya apakah kemudian kita bisa mengkuantifikasi ya bahwa kalau harga naik orang-orang nggak mau datang ke or set a parameter that shows berapa sih sebenarnya keuntungan yang hilang kalau saya naikkan harganya. That's pretty hard. Bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua itu juga rodok nyebelin karena kita hanya asumsikan bahwa dalam satu perekonomian ada portion of firms yang bisa mengubah harga, yang lainnya nggak bisa mengubah harga.
Jadi seolah-olah kayak didatengin peri gitu. Makanya kritiknya New Keynesian, yang suka mengkritik New Keynesian itu selalu bilang bahwa ya they rely so much on Calvo Fairy, jadi peri Calvo. Rothenberg dan Calvo itu adalah peneliti-peneliti yang came up with that pricing mechanism ya. When you wake up in the morning and you see the Calvo Fairy, didatengin peri Calvo, kemudian di tap gitu pundaknya, you can change the price. If you wake up in the morning, you don't see Calvo Fairy, then you cannot change the price. Well, that sounds pretty. I'm not saying, yeah. Tapi itu kan kayak, iya sih, memang seperti itu. Ya memang itu benar. Kita bisa kalibrasi loh ya, dan kita bisa kemudian coming up with a parameter di mana nanti misalnya ini riset yang kita sedang lakukan juga di Macroeconomic Working Group. Jadi kita pengen melihat sebenarnya price duration di Indonesia itu seberapa besar. Jadi rata-rata harga-harga secara umum itu harga-harga barang final dan berbagai jenis barang, kita juga melihat bahan pokok. Itu secara rata-rata, secara agregat, itu berapa bulan sekali. Oke. Nah, berapa bulan sekali itu sebenarnya durasi dari perubahan harga itu kemudian kita bisa back out menjadi parameter yang kita gunakan di dalam modelnya. So that's nice. In that case, kita sudah bisa kemudian mengcapture fakta perubahan harga itu ya, kekakuan harga yang ada dalam perekonomian. Yang nyebelin adalah ada nggak sih pondasi mikronya? Nggak ada. Ya udah, cuman pokoknya kalau kamu bangun pagi nggak ketemu peri Calvo, ya udah nggak bisa ngubah harga. Kalau didatengin peri Calvo, ya udah kita bisa reoptimize, kita bisa ngubah harga gitu. Yeah. So much for wanting to model the microeconomic foundation. Itu yang kayak selalu kita kalau misalnya apa namanya present paper gitu di class conference atau sama teman-teman yang teman-teman yang risetnya mikro, itu selalu di ece-ece. Have you seen the Calvo Fairy today? What? But anyways, itu adalah kritik yang paling damning ya buat kita yang menggunakan Calvo pricing mechanism. We can capture the price stickiness. We can come up with a parameter that is accurately, capturing the price stickiness in aggregate level. Tapi secara mikro, kalau kita lihat principles-nya, kalau kita lihat foundations-nya, itu cukup lemah. So we cannot come up with the micro foundations in modeling the price stickiness. If you can, then you might get a Nobel Prize for that, because a lot of people have tried and a lot of people have failed. Okay, that's the end of the slides. Mungkin kalian ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau konfirmasi kembali? Ada yang mau didiskusikan? Anything about the materials? Nggak ada? Yakin nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi 2 minggu, karena minggu depan adalah hari Lebaran, Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri, saya mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan, kalau ada hal-hal yang nggak berkenan buat kalian, kalau saya ngomongnya ngasal dan melukai hati. Semoga Lebarannya semua meriah. Kalau misalnya kalian mudik, hati-hati di jalan. Kalau tetap di kota masing-masing, semoga perayaannya tetap asik. Selamat beli baju baru buat yang beli baju baru. Ini kayaknya kalau kalian lihat jalan, kalian angkatan 2020 ya, jadi belum pernah lihat Jalan Kaliurang ya.
Ya, sudah terjadi kemacetan di mana-mana karena orang udah mulai beli baju. I'll see you in 2 weeks.